Monggo silakan teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik rekan-rekan, pada hari ini yang kami hormati Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Polisi Dr. Muhammad Fadil Imran akan memberikan conference terkait dengan perkembangan kasus yang selama ini menjadi perhatian publik, ya. TKP-nya tepatnya di Bekasi, Bantar Gebang, yang sejauh ini langkah-langkah Polda Metro Jaya ini akan disampaikan baik oleh Bapak Kapolda maupun nanti secara teknis kami juga menghadirkan expert ahli, ya, karena ini merupakan inter daripada profesi sebagai suatu langkah saintifik. Waktu dan tempat, mohon izin Bapak Kapolda, kami persilakan. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Pada sore hari ini saya bersama teman-teman dari APSI4 dan dari tim kedokteran forensik dari Lafor akan memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bantar Gebang. Pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban meninggal dunia, 3 orang dan 2 orang dalam kondisi sekarat. Diduga matinya karena keracunan makanan. Awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi, namun seiring dengan perkembangan laporan dari Kapolres yang saya terima, saya menganggap bahwa kasus ini harus melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar teka-teki kematian 3 korban tersebut bisa terjawab dengan pasti. Apakah ini perbuatan pidana atau ini bukan tindak pidana. Karena keracunan bisa terjadi masuk dalam kategori bukan tindak pidana. Dalam berbagai kesempatan saya selalu menekankan pada tim untuk mengedepankan scientific crime investigation. Teman-teman penyidik harus patuh dan taat kepada metode penyidikan saintifik agar tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan yang kebenarannya dapat digugah. Termasuk tentunya seperti yang teman-teman sudah lihat bersama kasus di Kalideres yang juga penuh dengan dinamika
namun karena taat pada metode penyidikan, taat kepada tahapan-tahapan penelitian terhadap barang bukti agar physical evidence dapat berbicara dengan akurat, tentunya dengan melibatkan teman-teman ahli, bukan hanya aspek barang bukti fisik, tapi juga aspek-aspek perilaku melalui autopsi psikologi. Jadi autopsi forensik dan autopsi psikologi terus kita kedepankan. Nah, untuk itu semua maka dalam berbagai kesempatan saya selalu mengingatkan penyidik untuk terus bekerja sama dengan kalangan kampus, pusat-pusat pengembangan sains, kajian-kajian di Departemen Kedokteran, di Fakultas Kedokteran, Departemen Forensik, kemudian psikologi forensik, dan ahli-ahli lain. Kolaborasi interprofesi. Tadi saya sudah sampaikan apa itu scientific crime investigation yang terus kita lembagakan di Polda Metro Jaya agar ini menjadi sebuah tradisi yang dipegang teguh oleh jajaran dalam setiap persoalan atau peristiwa yang dilaporkan ke kepolisian. Penyelesaian kasus-kasus kejahatan melalui metode dengan memadukan teknik, prosedur, dan teori ilmiah untuk mengumpulkan bukti agar kepastian hukum, kebutuhan proses peradilan pidana dapat terpenuhi. Ketika kita melakukan penyelidikan ilmiah dalam berbagai kesempatan, memang ada ruang publik juga yang terus berkembang dengan diskusinya masing-masing. Nah, kita juga ingin memberikan edukasi kepada publik bahwa fakta sekalipun harus diuji. Oleh sebab itu jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang tidak memiliki dasar dari sebuah kesimpulan. Ini agar hasil yang kita peroleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kasus Kalideres menjadi pengalaman buat kita semua. Sampai pada kesimpulan mati wajar dalam situasi yang tidak wajar. Jadi orang yang kondisi toksik lingkungan sosialnya dapat menimbulkan kematian. Ini pelajaran buat kita bahwa sehat itu bukan hanya lingkungan fisik, tapi interaksi sosial yang toksik juga dapat menyebabkan kerugian, harm sampai dengan meninggal dunia. Dalam penyidikan
Tentu seperti biasa kita deduktif, menggali dari luar TKP, kemudian induktif, dimulai dari TKP, dari barang bukti yang ditemukan, kombinasi antara keduanya menghasilkan sebuah kesimpulan yang lebih akurat. Itu yang saya sampaikan tadi. Dalam kasus matinya 3 orang di Bekasi, kolaborasi interprofesi melibatkan lapor, psikolog forensik, dokter forensik, digital forensik, dan ahli-ahli lainnya. Teman-teman sekalian, seiring dengan proses scientific crime investigation, dengan melakukan olah TKP yang baik, penyidik kemudian mendapatkan identitas dari korban atas nama yang pertama Maimunah, perempuan, alamat Cianjur, Jawa Barat. Kemudian yang korban kedua adalah Ridwan Abdul Muiz, laki-laki, juga beralamat di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Korban meninggal ketiga adalah saudara Riswandi, laki-laki, alamat sama di Jawa Barat, dan yang di dalam perawatan adalah Neng Ayu Sulustiawati, perempuan, alamat sama di Cianjur, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan di TKP ditemukan bahwa tidak ada tanda kerusakan pintu depan maupun pintu belakang. Tidak terdapat kerusakan di dalam kamar tidur belakang, dan area belakang rumah dari hasil olah TKP. Yang menarik, terdapat lubang galian 1 kali 2 meter dengan kedalaman 2 meter di area belakang rumah. Tadinya kita tidak menemukan ini, tapi seiring dengan pengamatan yang dilakukan, ditemukan lubang ini. Nanti saya akan jelaskan mengapa lubang ini ada. Tidak terdapat cipratan dan olesan darah pada tembok di dalam rumah. Berarti patut diduga, besar kemungkinan, dan setelah dilakukan proses olah TKP dengan menggunakan teknologi deteksi darah, memang di situ tidak ada cipratan darah. Besar kemungkinan matinya korban karena sebab lain, bukan karena kekerasan. Terdapat sisa bakaran sampah di belakang rumah dekat galian. Kemudian ditemukan plastik, diduga bekas bungkus racun di daerah bakaran sampah. Ini hasil di TKP. Petunjuk juga ditemukan alat komunikasi yang digunakan oleh pelaku dan galian lubang yang saya sebutkan tadi. Hasil pemeriksaan laboratoris ditemukan unsur kimiawi berbahaya yang sering kita sebut dengan racun di dalam kopi yang telah diseduh di ruang belakang dekat sumur. Muntahan di kamar depan dan muntahan di kamar tengah. Apa itu? Hasil
hasil lapor mengatakan bahwa muntahan tersebut mengandung pestisida yang sangat beracun. Aldicard itu adalah sebuah larutan pestisida, masuk dalam kategori pestisida yang sangat berbahaya, yang apabila dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan kematian. Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan pembunuhan biasa. 338, 339, dan 340. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi, pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Dullah, dan saudara MDD Solehudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah, apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban? Ada sebuah fenomena ini akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer, dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lainnya. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang
daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik, Pak Dir dan Pak Kabid Humas. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan itu diawali dengan penipuan, janji dan motivasi untuk mencapai kesuksesan hidup. Setelah para korbannya menyerahkan harta bendanya, lalu kemudian para korban dihilangkan, termasuk saksi-saksi yang mengetahui. Jadi itu yang dia sebut perjuangan. Kalau kita ingat kasus terpidana Rian Jombang, ini kurang lebih sama, modus operandi intimated related, lalu kemudian diajak ke rumah, diambil hartanya, lalu kemudian dibunuh dengan cara dipukul menggunakan linggis, lalu ditanam di belakang rumah untuk menghilangkan jejak. Ketiga tersangka, menurut kajian kami, agar mudah ditangkap secara penjelasan, Dullah, Aki ini adalah partner in crime. Jadi sebenarnya antara para pelaku dengan korban ini sebenarnya ada keterkaitan satu dengan yang lain. Saudara Dullah dan Solihin ini, Dullah atau Solihin ini, Aki, Wawon ini, Dullah menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harkat dan kekayaan, lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dullah yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Sedang dan terus melakukan pendalaman tentang pembunuhan berantai ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, sejak pagi tadi tim Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti temuan fakta baru ke Cianjur, tim ke Cianjur, rekan-rekan, bersama tim kedokteran forensik, bersama Apsifor dan tim Lakfor. Di sana ditemukan ada 3 lubang di Cianjur. Lubang pertama berisi kerangka anak kecil, diduga atas nama Bayu, umur 2 tahun, di samping rumah pelaku Dullah atau Solihin. Lubang kedua berisi 2 kerangka tulang yang ditemukan dalam satu lubang, diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Nah, tapi untuk membuktikan ini semua tentu proses identifikasi primer, pemeriksaan DNA dan sebagainya. Karena ada yang sudah meninggal 2 tahun lebih, ada yang baru 2 bulan, tentu proses-proses memastikan identitas korban perlu dilakukan, tidak hanya tergantung pada pengakuan para tersangka. Lubang ketiga berisi kerangka tulang yang diduga bernama Farida. Jadi kalau kita lihat, berarti ada berapa itu korbannya? 3 tambah 4, berarti 8. Tambah 1 lagi di Garut, 9. Sementara ya ini yang tuh
kepastiannya sedang kita proses. Itu yang saya sebut dengan ini menarik secara saintifik, baik ilmu sosial maupun ilmu kedokteran, ilmu eksak untuk kita dalami. Setelah kemarin kita ada kasus di Kalideres. Jumlah korban pembunuhan berantai sementara di Bekasi, 3 orang meninggal dunia, 1 orang selamat. Walaupun 1 orang selamat ini patut diduga juga terlibat dalam tindak pidana penipuan yang terjadi sebelumnya. Nanti kemungkinan setelah keluar dari rumah sakit kita akan sidik. Kalau buktinya cukup kita jadikan tersangka. Di TKP Cianjur ada 4 kerangka. Kemudian ada pengakuan dari tersangka, ada 1 kerangka lain dalam pencarian, belum ditemukan. Kemudian ada di Garut, ada 1 orang dikuburkan setelah sebelumnya dibuang ke laut. Jadi dia menjadi korban untuk menghilangkan jejaknya, dibuang ke laut, ditemukan oleh masyarakat, lalu kemudian dikuburkan secara wajar. Ini sedang kita dalami, rekan-rekan sekalian. Ini soal kemanusiaan untuk melawan kekejian. Kalau saja partner in crime ini tidak terungkap atau dibiarkan, bisa saja ada korban-korban selanjutnya. Ini yang saya terima kasih dan saya apresiasi kepada tim Polda Metro Jaya yang tidak hanya solid, tapi juga selalu konsisten dalam melakukan penyelidikan berbasis pengetahuan. Scientific crime investigation. Jangan terburu-buru menyimpulkan, tapi patuh dan taat kepada tahapan atau metode penelitian ilmiah. Polda, Mabes Polri memiliki resources untuk itu, apalagi didukung oleh para pakar dan ahli dari perguruan tinggi dan beberapa lembaga-lembaga kajian di bidang pengungkapan dan pembuktian. Pesan moral yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, kepada seluruh masyarakat, bahwa yang pertama, masyarakat perlu hati-hati dengan janji-janji mendapatkan kekayaan, kesuksesan dengan cara yang cepat dan mudah. Mau kaya, mau menggandakan duit, hati-hati. Nanti profil korban, nanti mungkin Pak Hengki yang akan menjelaskan ya. Profil para korban. Kok ternyata dia bisa mengasih, ada yang sampai 250 juta, 180 juta. Dari manakah mereka ini mendapatkan uangnya? Dan bagaimana para tersangka mengetahui bahwa dia punya duit? Nanti akan kita makin sedih mendengarnya bahwa mereka ini adalah pejuang-pejuang yang harusnya kita hormati. Mereka ini ada beberapa di antaranya adalah pejuang devisa. Upayakan untuk mengenal. Yang kedua, pesan moral yang ingin saya sampaikan adalah upayakan untuk mengenal lebih jauh orang-orang yang baru kita kenal agar terhindar dari praktik-praktik penipuan. Yang ketiga, karena kalau Anda masuk dalam perangkap partner in crime ini, perangkap partner in crime ini, Anda, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tidak hanya rugi secara materi, bahkan besar kemungkinan akan kehilangan nyawa. Para korban ini uangnya diambil, nyawanya juga hilang. Sedang kita dalami pengakuan, ternyata ada tindakan-tindakan lain yang lebih keji yang dilakukan oleh para tersangka kepada para korban. Namun ini perlu kita buktikan. Yang keempat, jika ada sesuatu atau jika merasa ada hal-hal yang di luar kebiasaan ataupun terasa janggal, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Dan yang terakhir, jika ada keluarga yang hilang dan pernah berhubungan dengan para tersangka, sampai saat ini belum kembali, bisa menghubungi Polda Metro Jaya untuk kita lakukan penyelidikan sebagai data pembanding. Jadi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang memiliki keluarga yang pernah berhubungan dengan saudara Wawon, Solehin, dan Dede, mungkin bisa berhubungan dengan Polda Metro Jaya. Ini teman-teman sekalian, tim lapangan dari Lafor dan dari kedokteran forensik masih ada di Cianjur sekarang untuk melakukan pengangkatan jenazah untuk dilakukan identifikasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nanti selanjutnya Pak Hengki dan Pak Truno akan menjelaskan kepada teman-teman semua. Ini sebuah fenomena sosial dalam konteks kriminal karir yang terjadi di perkotaan dan di daerah yang perlu kita waspadai dan harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Itulah mengapa saya ingin menyampaikan langsung kepada teman-teman media. Saya kira itu, teman-teman sekalian, doakan supaya tim bisa mengungkap keseluruhan kasus yang terjadi. Mudah-mudahan cuma 9 korban ini, ya, tidak ada korban-korban lain. Ya, tidak ada korban-korban lain. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Kasih ya. Kalau ada pertanyaan, nanti bertanya aja sama Pak Hengki langsung, ya. Interview in depth ya. In depth. Mumpung tadi humasnya baru, direkturnya ada, ya. Terima kasih. Pemirsa, baru saja kita simak bersama pernyataan dari Kapolda Metro Jaya Fadil Imran yang menyatakan dalam konferensi persnya pembunuhan berantai di Bekasi dan juga Cianjur. Pada 12 Januari ada info dari masyarakat terdapat 3 korban meninggal dunia dan 2 kritis. Diduga tewas karena keracunan makanan dan awalnya Polres Metro Bekasi tangani kasus ini, kemudian dalam pendalamannya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Dan saat ini tim kepolisian masih melakukan upaya scientific crime investigation untuk menangani kasus ini dan mengungkap fakta yang sebenarnya. Kematian 3 orang di Bekasi, kemudian 5 orang di Cianjur. Ini melibatkan psikolog forensik, dokter forensik, puslap 4 dan juga ahli lainnya. Sementara itu setelah olah tempat kejadian perkara, penyidik mendapatkan identitas korban, yaitu perempuan bernama Maimunah, laki-laki bernama Ridwan Abdul Muiz, Riswandi laki-laki, kemudian Neng Ayu perempuan yang saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit. Sementara itu di TKP tidak ada tanda kerusakan pintu depan dan belakang, tidak ada juga kerusakan ruang tidur dan area belakang rumah. Terdapat juga lubang galian di area belakang rumah ini yang masih didalami. Apakah ada kaitannya upaya untuk mengubur para korban? Dan didapatkan juga tidak ada cipratan darah di tembok rumah. Diduga kematian ini sebab lain, bukan karena kekerasan. Ada juga plastik bungkus racun dekat pembakaran sampah. Kemudian ada alat komunikasi yang digunakan oleh pelaku. Hasil pemeriksaan lab ditemukan unsur kimiawi berbahaya atau racun dalam kopi yang diseduh di ruang belakang dekat sumur. Kemudian juga ada muntahan di kamar depan dan muntahan di kamar tengah. Hasil lapor muntahan tersebut juga mengandung pestisida yang sangat beracun bila dikonsumsi dapat sebabkan kematian. Dan sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang diduga adalah Wawon alias Aki, Solihin atau Dullah, dan MDB Solehudin. Ketiganya orang dekat dari para korban yang ditemukan. Dan pemirsa, Kapolda Metro Jaya tadi menekankan bahwa masyarakat perlu hati-hati dengan janji untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat dan mudah karena modus yang digunakan adalah penggandaan uang.